pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Evatul Azizah sebagai Ketua Kelompok. Saya Nurul Hijro sebagai anggota. Saya Maftuha. Saya Yunita Rosalia sebagai anggota. Dan saya Siti Afizah. Yuk lanjut ke pembahasan. Bab 1 pendahuluan, yaitu pengantar dan sejarah OSPF. Pada bab pertama ini, kita akan membahas pengantar dan sejarah OSPF. Dalam jaringan komputer, routing memiliki peran yang sangat penting karena bertugas menentukan jalur yang akan digunakan pada paket data dari sumber menuju tujuan. Nah, seiring berkembangnya jaringan yang semakin besar dan kompleks, diperlukan protokol routing yang lebih efisien. Jadi, oleh karena itu, dikembangkan OSPF atau Open Shortest Path First oleh IETF sebagai pengganti IRP. Nah, OSPF menggunakan metode link state yang memungkinkan proses routing berjalan lebih cepat, lebih stabil, dan lebih cocok digunakan pada jaringan enterprise maupun penyediaan layanan internet. Lanjut ke pengenalan tujuan dan manfaat OSPF. OSPF bekerja dengan membangun peta topologi jaringan yang disimpan dalam link state database atau LSDB. Nah, untuk menentukan jalur terbaik, OSPF menggunakan algoritma Dijkstra yang menghitung rute dengan biaya atau kos terendah. Jadi, tujuan utama penggunaan OSPF adalah meningkatkan efisien dan keandalan routing dalam jaringan. Selain itu, OSPF mampu mendukung pengelolaan jaringan yang kompleks dan memberikan waktu konvergensi yang cepat sehingga komunikasi data dapat berlangsung lebih optimal. Pada bab kedua ini, kita akan membahas tentang konsep dasar OSPF. OSPF merupakan protokol routing dinamis berbasis inset yang menggunakan nilai kos sebagai metrik pemilihan jalur. OSPF mendukung berbagai teknologi jaringan modern seperti TLSN, CIDR, dan multi-area. Dalam prosesnya, router OSPF menggunakan paket hello untuk menemukan dan membangun hubungan dengan router ketiga. Salah satu keunggulan utama OSPF adalah kemampuannya melakukan konvergensi dengan cepat dan stabil ketika terjadi perubahan pada jaringan. Untuk menentukan jalur terbaik, OSPF menggunakan algoritma Dijkstra atau Shortest Path First. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jalur terpendek dari satu router menuju seluruh tujuan dalam jaringan. Hasil perhitungan tersebut membentuk shortest path tree yang digunakan sebagai dasar routing. Dengan menggunakan algoritma ini, OSPF mampu memilih rute yang paling efisien sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan optimal. Lanjut pada bab 3, yaitu membahas mengenai struktur hierarki pada OSP. Untuk meningkatkan efisiensi, OSP membagi jaringan ke dalam beberapa area. Area utama disebut backbone atau area 0 yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antar area. Dengan pembagian area ini, ukuran database routing dapat dikurangi sehingga proses routing menjadi lebih ringan. Selain itu, pengelolaan jaringan yang besar juga menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam struktur hierarki OSP, terdapat beberapa komponen penting yaitu area border router atau ABR yang menghubungkan antar area, serta Autonomous System Boundary Router atau ASBR yang menghubungkan jaringan OSP dengan jaringan eksternal. Struktur hierarki ini mendukung route summarization, mengurangi traffic update routing, mempercepat konvergensi, dan meningkatkan skalabilitas sehingga sangat cocok diterapkan pada jaringan berskala besar. Pada bab keempat, kita membahas Link State Advertisement atau LSA. LSA merupakan informasi yang digunakan router untuk menyebarkan kondisi dan topologi jaringan kepada router lainnya. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam Link State Database atau LSDB. Dengan adanya LSA, setiap router dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi jaringan, sehingga proses perhitungan jalur terbaik dapat dilakukan secara akurat dan konsisten. Selain LSA, SPF juga memiliki konsep eksistensi. Eksistensi adalah hubungan komunikasi yang terbentuk antara dua router SPF. Hubungan ini dibangun melalui pertukaran paket hello dan beberapa tahapan pembentukan backbone.
Keberhasilan adjacency dipengaruhi oleh kesesuaian parameter seperti area ID, halo timer, dan authentication. Jika adjacency berhasil terbentuk, maka pertukaran informasi routing dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya bab 5. Bab kelima ini membahas optimasi OSPF. Optimasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi routing pada jaringan. Salah satu teknik yang digunakan adalah route summarization, yaitu menggabungkan beberapa route menjadi satu ringkasan route. Nah, teknik ini dapat mengurangi ukuran routing table, menghemat bandwidth untuk update routing, serta mengurangi beban pemrosesan pada router. Nah, oleh karena itu, optimasi sangat bermanfaat pada jaringan berskala besar. Dalam OSPF, keamanan juga menjadi aspek penting. Authentication digunakan untuk mencegah router yang tidak sah bergabung ke dalam jaringan routing. Selain meningkatkan keamanan komunikasi antar routing, authentication juga menjaga integritas informasi routing yang dipertukarkan. Dengan penerapan keamanan yang baik, performa jaringan menjadi lebih stabil, andal, dan terhindar dari gangguan yang dapat memengaruhi proses routing. Pada bab terakhir, dibahas implementasi dan simulasi SPF. Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Kemudian merancang topologi jaringan. Setelah itu, dilakukan konfigurasi router ID, area SPF, serta pembentukan neckboard dan adjacency. Jika seluruh konfigurasi berhasil, router akan mulai melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis. Setelah implementasi selesai, dilakukan proses pengujian dan analisis hasil. Pengujian dilakukan dengan memverifikasi routing table, menguji konektivitas menggunakan ping dan trace routes, serta memastikan bahwa jalur terbaik telah terbentuk dengan benar. Selain itu, diamati juga proses konvergensi jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa OSPF mampu bekerja secara efektif dalam menentukan jalur optimal dan menjaga stabilitas komunikasi pada jaringan yang disimulasikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.